Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala markazid dairatil irfaniyah wa mahbatil asrar wa tajriyatil ilahiyah Sayyidina Muhammadin sayyidis syaqalain wa ala alihi alladhina taharu min arjasin nufus wa ashabihi alladhina hum litijani fadlir usm. Amma ba'du, hadratal muhtaramin, ma'asyiral kurama wal aizza, teman-teman sekalian, jemaah yang hadir. Ini mohon maaf ya. Lupa tadi dan bawa HP, jadi muter-muter sampai pinggir koni nanti. Koni masih tutupan, dulu petang. Akhirnya mulai buka HP, ternyata nggak bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan daripada kajian fikih seputar haji. Kemarin kita jelaskan bahwasanya wajibnya rukun-rukunnya haji itu ada 5: ihram, niat, wukuf di Arafah, dan juga yang berkenaan dengan masalah tawaf, sa'i. Kemudian sekarang kita akan membahas tentang masalah masih seputar haji, yaitu wa sunanul haji sab'un. Sunnah-sunnahnya haji yaitu ada 7. Sunnah ini merupakan penyempurna. Andaikan seorang itu sudah melaksanakan sunnah, otomatis orang itu pasti melakukan wajib. Ya, tidak ada ke orang sholat sunnah dia maghrib kita belum sholat. Podo karo wong sebutan nganggo kathok. Sebutan nganggo kathok. Nah, makanya dikatakan dalam diskusi, la yazalul abdu yataqarrabu alayya bin nawafil hatta kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Itu bagian dari orang-orang yang mendapat karomah, mendapatkan fudalah, kelebihan dari Allah. Itu biasanya bukan hanya orang-orang yang mendapatkan atau yang mengamalkan hal-hal yang wajib tapi juga menjalankan hal-hal yang sunnah. Karena sunnah itu ibaratkan pagar rumah ya. Kalau rumah bagus tidak ada pagar itu tetap waduh ya, kayak kurang komplit. Jadi sunnah itu pagarnya wajib. Jadi kalau sunnahnya bagus, otomatis wajibnya bagus. Tapi kalau sunnahnya mempeng, wajib tidak mempeng, itu namanya terbujuk dengan nafsu. Di dalam hikam dikatakan bahwasanya di antara tanda-tanda orang yang terbuai dengan nafsunya di dalam beribadah, yaitu mempengke urusan sunnah, tapi wajibnya beda. Makanya di sini dijelaskan di antara rukun kewajiban haji, di situ bukan hanya ada fardu dan rukun, tapi juga ada sunnah. Wa sunanul haji utawi sunnah haji iku sab'un ono 7. Sunnahnya haji itu ada 7. Yang pertama iku al-ifradu. Ifrad. Apa ifrad itu? Wa huwa taqdimul haji alal umrati. Mendahulukan haji sebelum umrah. Itu namanya haji ifrad.
Itu sunnah. Akan tetapi pertanyaannya, Rasulullah itu mengerjakan haji apa? Haji ifrad atau haji qiran atau haji apa? Kamu tahu, ini para sahabat berbeda-beda, pendapatnya berbeda-beda. Kenapa? Karena di antara para sahabat ada yang pernah Rasul mengerjakan haji ifrad, ada yang pernah mengatakan haji qiran, ada yang pernah mengerjakan haji tamattu. Jadi sesuai dengan pas mereka ikuti. Kemudian yang kedua, wattalbiyatu, dan juga talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda, dan seterusnya. Itu merupakan bacaan-bacaan sunnah di dalam haji. Apa artinya labbaik? Labbaik, aku memenuhi panggilanmu ya Rabb. Labbaik, aku memenuhi seruanmu ya Rabb. Jadi kami datang ke Baitul Haram memenuhi panggilan. Kemudian di antara sunnahnya haji wa tawaful qudum, yaitu tawaf kedatangan. Jadi datang ke haram itu kemudian biasanya tawaf. Nah, itu namanya tawaf qudum. Itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Qad taqaddama anna al-hajja ala salasati anwa'in wa anna afdalaha iku al-ifrad. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya haji itu ada 3 macam. Macam-macamnya orang melakukan haji, jenengan pilih yang mana, nanti tergantung pemandu nanti. Akan tetapi macam-macamnya haji itu ada 3. Yang pertama, wa anna afdalaha al-ifradu. Akan tetapi yang paling afdal menurut ulama fikih di antara 3 macamnya haji itu, yang paling afdal adalah haji ifrad. Apa haji ifrad itu? Takbirul haji ala umrah. Yaitu mendahulukan haji ya, daripada umrah. Itu namanya haji ifrad. Itu yang paling afdal menurut ulama fikih. Wa amma talbiyatu fatustahabbu halal ihram linaqlil khalafi anis salaf. Adapun talbiyah fatustahabbu halal ihram, maka disunnahkan tatkala ihram. Jadi memakai pakaian ihram itu sudah menunjukkan bahwasanya orang tersebut sudah menghadap Allah dan memenuhi panggilan Allah. Itu bukti pertama orang memenuhi panggilan Allah di dalam seruan haji ya. Maka bahasa yang keluar pertama kali setelah memakai pakaian ihram yaitu labbaik. Kenapa? Walaupun itu merupakan hal sunnah tetapi pokok di dalam haji. Kenapa dikatakan pokok? Karena tidak mungkin seseorang memakai pakaian ihram itu pas tatkala di Bali kemudian mengatakan labbaik Allahumma, tidak akan. Ihram itu pasti di Mekah diharam, dan mengatakan labbaik itu pasti diharam. Makanya walaupun ini merupakan hal sunnah tetapi pokok di dalam haji. Berbeda dengan latihannya. Latihan itu namanya latihan, bukan labbaik ya. Memakai pakaian ihram namanya pas manasik haji, namanya praktek dengan pakaian ihramnya, itu belum labbaik, belum memenuhi panggilan Tuhan, tapi sik latihan. Kayak orang latihan sholat, itu belum sholat. Wa sunnatu ayyaksura minha fi dawamil ihram, disunnahkan bagi orang yang ihram di saat dia ihram, selama dia ihram itu diperbanyak membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, diresapi, labbaik ya Allah aku memenuhi panggilanmu ya Allah, diresapi. Jadi hati dengan lesannya itu sama, hati dengan lesannya itu
disatukan. Pekerjaan haji itu ibadah yang paling berat. Kenapa? Karena bukan hanya harta yang dikorbankan, tapi juga waktu. Meninggalkan keluarga, meninggalkan tanah air, meninggalkan bondo, meninggalkan anak istri. Itu kalau bukan hidayahnya Allah tidak bisa. Makanya kemarin kita jelaskan bahwasanya yang haji itu yang dipanggil oleh Allah, bukan yang punya duit. Kalau orang itu dipanggil oleh Allah, pasti dia berangkat, entah dari mana uangnya. Artinya dia punya duit, walaupun kadang dibayari uang. Tapi kalau orang tidak dipanggil oleh Allah, walaupun punya duit, tidak bakal berangkat. Jadi yang memberangkatkan bahasa manistata'a ilaihi sabila, haji itu wajib bagi orang yang mampu. Mampu itu kan tidak harus mengarah kepada dana. Mampu, ini soal dana pertama, karena mampu itu ada dua. Ada pertama tentang masalah dana, biaya. Yang kedua masalah kesehatan. Punya dana tapi tidak sehat, tidak bisa ya. Sehat tapi tidak punya dana, ya bodoh. Paling nongkrong melihat kanan. Jadi manistata'a ilaihi sabila ditinjau dari segi konteks dana, bisa jadi orang itu berangkatnya karena dananya sendiri, atau bisa jadi dia berangkat karena didanai wong. Sebenarnya dalam konteks itu orang itu tidak wajib ya. Kenapa? Karena dia tidak punya kemampuan sebenarnya ya, tidak wajib sebenarnya. Tetapi tatkala diberangkatkan atau difasilitasi, maka kewajiban itu kemudian datang ya, kemudian kewajiban itu datang. Jadi wajibnya itu tatkala melakukan, bukan tatkala mau berangkat. Berbeda dengan orang yang sudah punya dana tapi dia tidak mau berangkat. Artinya apa? Bukan tidak mau berangkat dalam artian bukannya dia belum berangkat ke Mekah tapi belum daftar. Beda dengan belum mangkat ya. Orang belum daftar dengan orang belum mangkat beda. Karena kalau orang sudah daftar haji, kemudian orang itu sebelum mangkat dipanggil oleh Allah ya, maka orang itu sudah tercatat gugur daripada kewajiban haji walaupun belum berangkat. Kenapa? Karena ini kaitannya dengan kebijakan. Jadi kok andaikan diberangkatkan, dia kan siap, siap. Tetapi karena kuotanya terbatas, nunggu benar tahun saja. 20 tahun. 25 tahun. Jadi kalau daftar umurnya di 25, 50 baru berangkat. Ya kalau daftar umur saya Allah jodoh ya. 75 ya butuh bawa ponco. Nampai dana bener. Nah makanya berangkat kewajiban itu tidak harus dilakukan kalau di situ ada penghalang, sebagaimana perjalanan. Kita mau berangkat haji, kita sudah daftar. Orang daftar haji berarti sudah serius nih. Sudah serius mau berangkat. Akan tetapi karena kebijakan keterbatasan kuota, kemudian dia belum berangkat, maka dia gugur dari kewajiban haji. Artinya walaupun dia belum berangkat haji, sudah mendapatkan tiket di sana tentang masalah gugurnya kewajiban haji, karena sudah serius. Beda dengan orang belum daftar, berarti tidak ada keseriusan di situ. Wa tustahabbu qa'iman wa qa'idan wa raqiban wa masyian
wa junuban wa haidan, dan juga disunnahkan talbiyah itu dalam keadaan qaiman, berdiri, bacanya bebas, qa'idan, duduk boleh, raqiban, di atas kendaraan boleh, wa masyian, karo melaku boleh, wa junuban, dalam keadaan junub pun juga boleh, karena itu bukan Al-Quran. Labbaik Allahumma labbaik, wa haidan, umpamanya orang itu haid, diharam haid umpamanya, juga tidak apa-apa baca talbiyah sebanyak-banyak, karena talbiyah itu satu-satunya ungkapan bahwasanya orang itu sudah memenuhi panggilan Tuhan. Berbeda dengan doa yang lain, doa tawaf, doa sa'i, atau berbeda dengan sholat. Sholat bisa dilakukan di mana saja, doa bisa dilakukan di mana saja, baca Quran dilakukan di. Kalau talbiyah, ya, kok ana wong bengok-bengok nang semua dirakan maca labbaik, waduh sekitar ini sedan anyaran. Ya, itu satu-satunya amaliyah yang memang khususiyah tatkala orang itu haji atau umrah. Wa yata'akkadu istihbabuha fi kulli su'udin wa hubutin wa 'inda hudusi amrin min rukubin aw nuzulin wa 'inda jatima'ir rifaq wa 'inda iqbalil laili wan nahar. Dan juga sangat disunnahkan, sangat, bukan hanya sunnah, sangat disunnahkan, dikokohkan kesunahannya fi kulli su'udin wa hubutin, tatkala kita turun, dalam setiap turun, ya, dalam setiap cecrokan tanjakan, kita naik ke jabal, turun dari jabal, kita naik kendaraan, turun dari kendaraan, paling sunnah. Wa inda hudusi amrin min rukubin aw nuzulin, atau tatkala kita mau pindah kendaraan, pindah tempat. Wa inda jatima'ir rifaq, dan juga tatkala kita berpisah dari rombongan atau berpisah dari teman, kita mau bubaran, majlisan di sana, ketemu teman bubar, labbaik Allahumma labbaik. Wa inda iqbalil laili wan nahar, dan juga tatkala mau hampir siang, mau pagi, mau siang ataupun hampir malam, sore, mau menjelang malam atau menjelang siang, itu sangat dikokohkan. Wa fil masjidil haid wa masjidil haram, dan juga di mana saja, terutama di Masjidil Haram, itu paling dikokohkan kesunatannya yaitu talbiyah. Wala tustahabbu fi tawafil qudumi wala fis sa'i 'alal jadid li'annahuma adzakarun takhussuhuma wala yulabbi fi tawafil ifadah wal wada'. Labbaik atau talbiyah tidak disunnahkan di saat tawaf qudum. Tawaf qudum itu tawaf kedatangan, yaitu di saat baru datang ke haram. Di saat tawaf, bukan mau tawaf, saat tawaf, waktu tawafnya tidak disunahkan membaca labbaik. Kenapa? Kemudian yang kedua, wala fis sa'i, di saat sa'i juga tidak disunahkan membaca talbiyah. Kenapa di saat tawaf qudum dan di saat sa'i tidak disunahkan membaca talbiyah? Alasannya li'anna lahuma azzakarun takhussuhuma, karena di saat tawaf qudum dan juga di saat sa'i itu ada zikir-zikir khusus, bacaan-bacaan khusus yang memang dikhususkan dibaca di saat tawaf qudum dan juga di saat sa'i. Jadi ada doa khususnya. Makanya di saat amalan tersebut tidak ada bacaan-bacaan khusus, zikir-zikir khusus, doa-doa khusus, maka perbanyaklah membaca talbiyah. Kecuali di saat mengamalkan amalan yang di situ ada doa khususnya, seperti tawaf qudum, seperti sa'i, di situ ada bacaan-bacaan yang memang dianjurkan khusus di saat sa'i dan di saat tawaf.
li'annahu yahruju birrami ila jumratil aqabah fayaqta'uhu ma'a awwali hasad wa yustahabbu lirrajuli raf'us sauti biha dunal mar'ati bal taqtasiru ala isma'i nafsiha fa in rafa'at kurih. Demikian juga tatkala orang tersebut mau balang jumrah, kemudian di saat balang jumrah, mau balang jumrah itu disunnahkan talbiyah, tapi di saat balang dia sudah tidak disunnahkan baca talbiyah, sudah ada bacaan khusus tatkala balang jumrah. Jadi pas balangnya, balangan pertama itu sudah tidak disunnahkan talbiyahnya, karena ada bacaan khusus di saat balang jumrah. Wa yustahabbu lirrajuli raf'us sauti biha, disunnahkan tatkala mau balang jumrah itu membaca talbiyah dengan suara banter kanggo wong lanang. Yen kanggo wong wadon dimakruhkan dengan suara banter, tidak boleh. Tapi ketidakbolehannya bukan sampai haram, enggak, makruh. Jadi hukum di dalam Al-Quran itu ada larangan, yang larangannya sifatnya haram, ada yang larangannya sifatnya makruh, ada yang larangannya sifatnya menghimbau. Itu di dalam Al-Quran. Sama perintah juga demikian. Perintah di dalam Al-Quran ada yang wajib seperti sholat maktubah, aqimus shalah wa atuz zakah, itu wajib. Ada di dalam Al-Quran perintah itu sunnah, walaupun wujudnya perintah tapi tidak wajib. Dari segi lafadznya memang perintah, yaitu memakai amar, fi'il amar itu menunjukkan makna perintah, tetapi pelaksanaannya itu tidak wajib. Seperti contoh alhaakumut takasur wa alhaakumut tawasur inna a'tainakal kautsar fasolli li rabbika wanhar. Fasolli, maka sholatlah, itu perintah. Sholli itu fi'il amar, sama dengan aqimu, sama dengan atuz zakat, sama-sama fi'il amar. Akan tetapi hukum daripada perintah itu di dalam kalimat fasolli, yaitu sholatlah. Maksudnya sholat ini di sini bukan sholat maktubah 45 waktu, bukan, tetapi fasolli ini adalah sholat Idul Adha, wanhar, dan berkorban. Di sini kalimatnya juga amar. Wanhar itu dari madi anharu yudhiru inharon wanhar, fi'il amarnya. Kalau sholli itu dari fi'il madi sholla yusolli tasliyan tasliyatan taslaan tislaan musallan fahuwa musallin wa dzaka musallan sholli, itu fi'il amar juga. Tetapi hukum pelaksanaannya, walaupun wujud daripada perintahnya Allah memakai fi'il amar, tetapi pelaksanaan daripada perintah itu sunnah. Salatnya wajib apa sunnah? Sunnah. Tapi sunnahnya muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Sampai saking sunnahnya ngalati wajib. Coba di Al-Hadid, kira-kira salat maktubah kalau salat Id apa ini? Orang di Al-Hadid kabeh. Satu bahkan saat dunia salat yang wajib, kalau salat sing sunnah oke sing sunnah, padahal sunnah. Cuma sunnah kalau memang jarang, memang podo karo wong nandur pari, nandur jagung, nandur wet, yang arang-arang biasanya tuh lebih gede-gede. Itu yang rapat-rapat itu cilik, tidak gede. Tapi kalau arang sunnah kalau jarang dilakukan biasanya oke. Ya Idul Fitri, Idul Adha. Kok andaikan ya kita ada manfaatnya juga,
Andaikan sholat maktubah kayak sholat id, insya Allah lah bakal kiamat. Dunia orang kiamat gitu. Kalau umumnya sholat maktubahnya kayak sholat id. Makanya di sini fasolli li rabbika wanhar. Sholat id adalah sunnah, korban juga adalah sunnah, walaupun kalimatnya pakai apa? Pakai wanhar, pakai fi'il amar. Ada perintah lagi di dalam Al-Quran yang hukumnya bukan wajib, bukan sunnah, tapi mubah. Mubah itu apa? Mubah itu ma la yusabu ala fi'lihi, hal yang tidak diberi pahala tatkala melakukan, jadi hanya pahalanya. Wala yusabu ala tarkihi, dan tidak diadab, tidak dosa tatkala meninggalkan, itu namanya sunnah. Jadi ngelakoni ya orang untuk pahala, orang ngelakoni ya orang dosa, ini mubah ya. Kalau sunnah ma yusabu ala fi'lihi, bila mengamalkan mendapat pahala, tapi ada niat imtisalan, niat itba' nama Rasulullah. Tapi kalau meninggalkan sunnah ya tidak dosa. Wala yusabu wala yu'aqabu ala tarbihi, meninggalkan tidak dosa. Kalau wajib ma yusabu ala fi'lihi, bila melakukan mendapat pahala, wa yu'aqabu ala tarbihi, dan mendapat dosa bila ditinggalkan. Nah, sunnah apa mubah tidak ada kaitannya mala yata'allaqu bisawbi wal iqab. Mubah itu tidak ada kaitannya dengan pahala dan siksa, tidak ada. Contoh di dalam Al-Quran, perintah Allah yang memakai fi'il amar, yang menunjukkan hukum itu mubah. Kulu washrabu wala tusrifu. Kulu itu dari kata kul ya, kul. Akalah dari fi'il madi, akala ya'kulu akalan wa ma'kalan fa wa akilun wa dzaka ma'kulun kul, fi'il amar. Karena di sini berupa jamak ditambahi wawu jamak, akhirnya kulu. Makanlah kalian, washrabu, dan minumlah. Ini kan perintah ya, dan ngomong, dan beliau bukan monggo diunjuk, bukan kalimatnya betul ya. Kalau monggo diunjuk itu kan himbauan, bukan perintah. Dan mau konon, nah itu berarti perintah. Allah walaupun pakai kalimat fi'il amar di dalam Al-Quran, tetapi melaksanakan daripada makan dan minum itu adalah mubah. Mubah itu yaitu tidak ada kaitannya dengan pahala. Umpama jenengan tidak makan setahun ya ora dosa, dicoba wae. Orang ngombe setahun ya ora dosa, tidak ada hubungannya. Kalau makan ya ora entuk pahala, podo. Orang ngombe ya ora entuk pahala, tidak ada kaitannya dengan pahala dan dosa. Nah, konteks yang menjadi pembahasan baru kalau orang itu berbahaya karena tidak makan, maka makan itu jadi wajib. Nah, hukum makan itu sendiri tidak ada yang wajib, tidak ada yang sunnah. Hukum makannya itu adalah mubah. Jadi tidak ada dia masuk neraka orang tahu makmuk, tidak ada. Sejarah para sahabat atau para sholihin yang masuk neraka gara-gara orang ngombe tidak ada. Yang keluarkan oke ya. Kok keluarkan. Ini kan lucu. Hukum itu memang uluhiyah ya. Fikratul nubuwah, fikratul uluhiyah, rububiyah itu memang tidak bisa dilogika. Makan itu hukumnya mubah, tapi kalau keluarkan jadi haram. Gak lucu. Jadi makannya mubah,
Tapi kalau keluarkan jadi haram, bukan wajib madem. Dan disitulah perintah. Makanya di sini dikatakan bahwasanya seorang perempuan membaca talbiyah itu dimakruhkan dengan suara banter. Bagaimana cara bacanya seorang perempuan? Bal taqtasiru ala isma'i nafsiha, dianjurkan bagi seorang perempuan membaca talbiyah itu sekedar dirungok dewi, krungu dewi itu, tidak usah krungu, tidak usah banter-banter. Fa'in rufi'at kuriha, andaikan dibaca banter maka makruh, karena suara perempuan itu aurat. Makanya rayanya orang itu adan bahwa yang orang itu adan itu kayak jemaah jadi oke. Adanya malah pena jemaah oke. Wakil yahrum, bahkan ada ulama yang bukan memakruhkan tapi mengharamkan suara